Baik, selamat datang. Jumpa lagi dengan saya Syana Mursyidi. Di sini saya akan menjelaskan praktikum instrumentasi elektronik mengenai kelistrikan dan rangkaian dasar. Oleh saya sendiri, Syana Mursyidi, untuk memenuhi mata kuliah instrumentasi elektronik. Dosen pengampunya itu yang terhormat Ibu Ari Yuliati ST MT. Nah, yang saya gunakan pada rangkaian dasar ini yaitu rangkaian flip-flop ya. Nah, di sini saya menggunakan flip-flop mungkin alasannya itu ya cukup dasar juga sebenarnya. Nah, apa sih flip-flop itu? Flip-flop adalah tipe rangkaian sekuensial gitu ya, termasuk ke dalam rangkaian sekuensial. Hal ini disebabkan karena flip-flop memberikan dua keadaan yang berbeda. Rangkaian flip-flop ini bisa atau apa ya? Adalah rangkaian yang mempelopori adanya memori ya, teman-teman. Dapat kita ketahui. Jadi dengan adanya flip-flop ini kan ada dua keadaan berbeda ya yang menghasilkan tegangan 0 dan 1. Nah, disinilah mulai terbentuknya memori gitu. Dimana di sini ada beberapa jenis-jenis flip-flop ya. Ada flip-flop SR, kemudian ada flip-flop D flip-flop, kemudian JK flip-flop, T flip-flop ya. Nah, mungkin saya akan jelaskan secara singkat ya. SR flip-flop ini adalah rangkaian atau singkatan dari set dan reset ya. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan input yaitu S dan R ya. Nah, di sini ada 3 jenis ya. SR itu ada 3 jenis, ada yang dari NOR, ada juga dari NAND, ada NAND itu not N, NOR itu not OR, kemudian juga ada N dan NOR ya. Nah, kemudian di sini ada juga JK flip-flop. Kalau JK flip-flop ini ya pengembangan dari flip-flop SR gitu ya. Jadi inilah yang paling banyak digunakan biasanya itu JK flip-flop ini. Nah, JK flip-flop ini memiliki 3 terminal input, J, K, dan clock ya. Jadi ada clocknya itu. Berikut ini adalah diagram logika JK flip-flop. Jadi di sini ada J, ada K, kemudian diberi clock ya. Clock ini berupa pulsa seperti itu. Jadi sinyalnya itu dari sini, dari clock ini. Kemudian ada D flip-flop. Nah, kalau D flip-flop ini pengembangan ya, dasarnya itu merupakan modifikasi dari flip-flop SR ya. Nah, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT ya, atau invert dari input S ke menuju R. Jadi misalkan kalau di sininya diberi logika 1, maka logika yang bawahnya itu berarti sebaliknya gitu, bukan 1 atau dengan 0 gitu ya. Kalau di sininya key, berarti di sininya key bukan gitu, atau key not kalau bisa dibacanya itu. Kemudian ada tab flip-flop. Nah, tab flip-flop ini juga merupakan bentuk sederhana dari jika flip-flop ya. Bentuk sederhananya seperti ini. Jadi si nilai inputnya itu hanya ada satu gitu ya, single jika flip-flop ini. Nah, di sini kan ada disatukan ya. Jadi sebenarnya itu pada dasarnya itu ada JK flip-flop, ada juga SR flip-flop ya. Yang lainnya itu modifikasi. Tapi saya akan menjelaskan flip-flop rangkaian yang dasarnya itu ya. Sebelum maju ke sini ada rangkaian flip-flop yang dasar. Ini adalah komponennya. Yang pertama itu ada transistor 2N551. Ini transistornya NPN. Ini kita butuh 2 biji, kemudian ada kapasitor 47 mikro, 2 buah juga, 2 PCS. Kemudian resistor 100 kilo, 2 pieces. Kemudian resistor 1 kilo, 2 pieces juga. Kemudian LED merah dan LED hijau masing-masing 1. Nah, ini bentuk rangkaiannya. Agar lebih mempermudah mungkin saya
install terlebih dahulu. Saya buka dulu Proteus. Sini saya akan membuka rangkaiannya itu di file berkah, kemudian praktikum 3 ya. Mohon maaf mungkin saya sudah membuat rangkaian terlebih dahulu, dikarenakan kalau kita dadakan waktunya itu bisa lebih dari setengah jam gitu. Waktu upload ke YouTube-nya itu lumayan lama juga. Kemudian di sini kita identifikasi dulu. Di sini yang dinamakan transistor ini seperti ini. Kemudian di sini ada juga transistor ya, satu pasang. Yang bulat-bulat ini nanti ya abaikan dulu. Kemudian di sini ada kapasitor. Kapasitornya itu senilai 47 mikro ya. 2 buah juga sama kiri kanan. Di sini juga ada LED warna merah, di sini ada LED warna hijau ya sebagai outputnya nanti. Kemudian di sini ada resistor 1 kilo. Resistor 1 kilo ini untuk menghambat tegangan 12 volt supaya tidak putus ya, LED-nya itu tidak gampang putus. Jadi kita pakai resistor 1 kilo. Kemudian di sini ada resistor 100 kilo ya, 2 buah. Nah, ini untuk menyaring dalam pengisian kapasitor. Juga di sini itu nantinya akan disalurkan ke kaki basis kolektor ya. Seperti itu. Nah, yang bulat-bulat ini kita untuk mempermudah dalam mengidentifikasi pengukuran tegangan ya. Sebenarnya flip-flop ini prinsipnya itu adalah pengisian dan pengosongan kapasitor ini ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita play tombol play di pojok kiri bawah. Nah, jika sudah warna hijau ini maka otomatis rangkaian sudah bekerja. Nah, di sini sengaja ya saya agak lama ini gitu. Agak lambatin terangnya itu biar terlihat gitu pengisiannya. Kemudian di sini pengosongan kapasitornya. Jadi ini nilainya sama. Kenapa sama? Bisa juga berbeda, tapi kalau sama itu biasanya enak gitu, enak dipandang, juga akurat juga ya. Dalam waktu yang ini menyala, nah dalam waktu pengosongan kapasitornya ini yang sebelahnya nyala. Jadi yang saya ketahui dari prinsip flip-flop ini prinsipnya itu jika kapasitor ini mengisi, maka beda potensial di sini itu akan mengecil gitu ya. Otomatis tidak akan ada arus yang mengalir. Tidak akan ada arus yang mengalir ke kapasitor. Makanya arus dari resistor ini mengalir ke transistor ini gitu ya. Yang mengakibatkan jika transistor ini sudah terisi lebih dari 0,75 volt, transistor kan ini basis ya. Nah, maka arus dari 12 volt ini akan mengalir ke ground ya. Jadi arus dari kolektor menuju emitter ini akan mengalir, dalam arti ini sebagai saklar gitu. Dalam arti transistor ini akan terhubung dari emitter ke kolektor. Bila mana kolektor dan emitter terhubung, maka arus dari 12 volt ini yang menuju LED ini akan mengalir ya. Yang itulah yang menyebabkan LED ini menyala seperti itu ya. Kalau di sininya tegangannya itu terpotong ya, dalam arti grounding tidak menyambung dengan kaki kapoda LED ya, maka LED akan mati gitu. Nah, pada saat LED mati, kapasitor ini mengalami pengurangan ya. Jadi nantinya itu jika saat ini melakukan pengurangan, maka yang satunya lagi mengisi, seperti itu. Sebaliknya juga gitu ya. Yang pada intinya transistor ini kita ulangi sebagai saklar ya. Bila mana ada tegangan di bagian basisnya ini, nah melebihi dari 0,7 volt, maka transistor ini akan menyambungkan dari kolektor ke emitter ya. Di sini saya pasangkan saklar
ya, untuk melihat apakah LED-nya itu programnya itu akan berjalan kalau dimatikan sebelah. Kita coba ya. Maka yang menyalanya itu warna merah ya. Di sini tegangannya itu 0,53. Berarti dalam artian transistor ini tidak menyala, tidak akan menyambungkan dari kolektor menuju emitor, yang akhirnya LED ini akan padam seperti itu. Bila mana kita sambungkan lagi, maka di sini tegangannya itu 0,75. 0,75 ini melebihi dari 0,7 yang mengakibatkan transistor ini terhubung dari antara kolektor menuju emitor, yang mengakibatkan LED-nya ini menyala. Lalu bagaimana supaya nyalanya itu bergantinya itu cepat ya? Nah, gampang teman-teman, kita atur aja ini di komponen kapasitornya ini, kapasitansinya itu dikurangi ya, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada nilainya itu, yang tadinya 47 mikro kita kurangin aja, kita kurangin biar lama, misalkan 22 mikro, 22 U ya. Mikro itu dilambangkan dengan U, kalau nano dengan N. Yang satunya lagi sama, kita klik kanan 2 kali, klik kiri 2 kali. Nah, di sini nanti 22 U atau mikro ya. Oke, kita coba play ulang ya. Kita play. Klik. Maka di sini akan bergantian agak cepat ya. Tidak lama seperti tadi. Seperti itu ya. Jadi kenapa kok bisa cepat ya? Karena proses pengisian kapasitornya itu lebih cepat karena kapasitasnya itu sedikit ya. Jadi coba kita kurangin lagi 10 mikro biar agak lebih cepat lagi. 10 mikro, 10 U. Oke. Oke, kita play. Nah, ini ya buktinya. Jadi lebih cepat kalau nilai kapasitasnya lebih sedikit, karena pengisiannya itu relatif lebih cepat gitu ya. Di sini ada pengukuran tegangan 12 volt. Jadi kalau dalam posisi LED ini mati, maka akan tertera tegangan 12 volt karena LED ke groundnya ini kaki katoda ini ke ground tidak menyambung gitu ya. Jadi tegangan itu tersendat di sini. Jadi tegangannya itu 12 volt. Nah, kalau nyala sekitar 2,34 volt ya. Nah, itu. Kalau di sini juga 10 volt karena tersendat ya. Karena tersendat, bila mana ini menyambung dengan ground, maka ini akan mengurang otomatis ya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari rangkaian flip-flop. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dicek di artikel-artikel juga banyak ya. Jadi kita bisa lebih gali. Mohon maaf mungkin bila mana penjelasan teknisnya dari saya kurang memuaskan, karena juga saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya. Mungkin dapat saya analisa ya dari hasil praktek ini. Jadi pada prinsipnya itu flip-flop ini bergerak oleh dua komponen utamanya ini, ada transistor, ada juga kapasitor ya. Kapasitor ini untuk pengisian dan pengosongannya yang mengakibatkan nantinya itu transistor ini mendapatkan tegangan gitu ya. Dari tadinya ini kan kalau dalam pengisian ini nanti beda potensialnya itu akan semakin rendah gitu ya. Makanya dari di sini disambungkan ke kaki basis transistor yang ada di sebelahnya, yang mengakibatkan tegangan dari kaki katoda ini menyambung ke ground, kemudian LED ini menyala. Seperti itu ya. Jadi mungkin mohon maaf bila mana
dalam penyampaian ada kekurangan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.